Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Dalam menjalani hidup di dunia ini, kita sebagai manusia pasti mempunyai kesalahan atau dosa, baik itu secara kita sadari maupun tidak disadari, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Banyak juga hal kecil yang kita lakukan bisa mengakibatkan dosa besar. Tidak ada manusia yang tak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Namun, sebaik-baik manusia adalah yang mau memperbaiki kesalahannya. Oleh karena itu, setiap kita melakukan dosa, maka kita diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah, istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya, serta tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Namun, ada beberapa dosa yang justru tidak akan diampuni Allah, meski sudah memohon ampunan kepada Allah. Lalu apa saja dosa tersebut? Apakah benar-benar tidak akan diampuni Allah? Lalu bagaimana, jika kita sudah terlanjur berbuat dosa tersebut dan ingin sungguh-sungguh bertaubat? Berikut penjelasannya. 1. Dosa syirik. Seperti yang kita ketahui bahwa, syirik adalah dosa paling utama atau terbesar, karena telah melakukan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, termasuk menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk ciptaannya, termasuk perbuatan sihir, memohon bantuan jin dan lainnya. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana terkandung dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Dosa syirik tidak akan diampuni dengan memohon ampunan kepada Allah saja, melainkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat secara lisan, hati dan perbuatannya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah melakukan taubat nasuha seperti melaksanakan sholat taubat atau tasbih, memperbanyak istighfar, dan tidak mengulangi kembali perbuatan dosa tersebut. Oleh karena itu, haruslah kita berhati-hati dan waspada dalam menjalani hidup ini, dengan meneguhkan iman kita agar tidak terjerumus dalam dosa syirik. 2. Memakan harta anak yatim. Orang-orang yang menelantarkan anak yatim, apalagi sampai memakan hartanya akan mendapatkan balasan dan ancaman yang sangat pedih, yaitu masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Quran Surah An-Nisa, ayat 10. Sungguh mengerikan bukan? Itulah balasan atas dosa memakan harta anak yatim. Oleh karena itu, Allah juga tidak akan mengampuni dosa tersebut, walaupun orang tersebut menangis memohon ampunan kepadanya. Karena ada hal lain yang juga harus dilakukan oleh orang yang terlanjur melakukan dosa tersebut, yaitu dia wajib mengembalikan harta anak yatim itu, dan juga harus meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan kepadanya. Kemudian dengan rahmat dan kehendak Allah, insya Allah dosanya akan diampuni dengan syarat taubat nasuha dan tidak mengulanginya lagi. Sungguh Allah dan Rasulullah SAW sangat mencintai dan menyayangi serta melindungi anak yatim. 3. Menyebarkan dan melakukan tuduhan palsu, fitnah. Perbuatan fitnah ini mencakup menuduh wanita beriman yang soleha berbuat zina, tuduhan palsu dan lainnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. Hal ini juga salah satu dosa besar yang ancamannya sungguh mengerikan. Perbuatan dosa ini telah menghancurkan nama baik dan kehormatannya, anak-anaknya, dan keluarganya. Jikapun benar, maka ia punya hak untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahannya. Namun sebaliknya, jika tuduhan tersebut salah, Allah tidak akan mengampuninya. Namun, jika benar-benar ingin bertaubat, maka dia harus memohon maaf kepada orang tersebut terlebih dahulu, hingga dimaafkan oleh orang itu. Kemudian dengan rahmat dan kehendak Allah, insya Allah dosanya akan diampuni dengan syarat taubat nasuha dan tidak mengulanginya lagi. 4. Berbuat zalim, aniaya. Orang yang berbuat zalim atau aniaya termasuk membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh menurut syariat Islam, mencuri, atau merampok merupakan dosa. Ancaman Allah terhadap orang zalim sungguh menyeramkan, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar.
Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Dalam ayat lainnya, Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Oleh karena itu, Allah juga tidak akan mengampuni dosa zalim, sebelum meminta maaf kepada orang yang dizoliminya, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaat lagi seluruhnya. Kemudian dengan rahmat dan kehendak Allah, insya Allah dosanya akan diampuni dengan syarat taubat nasuha dan tidak mengulanginya lagi. Jika tidak dimaafkan, maka mereka yang dizalimi akan menuntut balas di hari pembalasan akhirat kelak. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukuran kezaliman yang diperbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2449. 5. Gibah dan mengumbar aib orang lain. Gibah adalah penyakit lisan yang paling berbahaya. Allah Azza wa Jalla melarang kita dari gibah, dan menyerupakan orang yang menggibah saudaranya, dan menyebutkan sesuatu yang tidak ia sukai dan membicarakan aib-aibnya, ketika ia tidak ada seperti orang yang memakan daging saudaranya yang telah mati. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Gibah merupakan dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Maka dosa tersebut tidak bisa gugur kecuali dengan meminta kehalalan dari orang yang telah ia zalimi. Perihal langkah taubat dari perbuatan zalim dan gibah, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa jika berupa harta atau yang semisalnya, maka dikembalikan kepada orang yang kita ambil hartanya. Jika berupa tuduhan palsu, maka direhabilitasi namanya atau minta maaf kepadanya, dan jika berupa gibah, maka minta dihalalkan. Demikianlah dosa yang tidak akan diampuni Allah Azza wa Jalla, walau kita menangis memohon ampunan kepadanya. Untuk menghapuskan dosa tersebut, haruslah melakukan hal yang dijelaskan sebelumnya. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah, maka untuk diampuni wajib bertaubat dan istighfar, juga menyesal serta bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Sedangkan dosa yang berkaitan dengan hak manusia, maka untuk menggugurkan dosa ini, ada syarat selanjutnya yang harus dipenuhi, agar taubatnya diterima dan menjadi sempurna. Namun, jika orang yang melakukan dosa berkaitan dengan manusia, tidak mampu meminta maaf dalam kondisi orang yang dizaliminya tidak tahu di mana keberadaannya, atau telah meninggal, maka harus memperbanyak istighfar, doa, dan kebaikan yang pahalanya dimaksudkan untuk orang yang dizalimi. Al-Ghazali, 2018 Masehi, 1439-1440 Hijriah, volume 3 halaman 158. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan selalu membimbing kita ke jalannya yang lurus, yaitu jalan para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.